Shalom saudara dan saudari terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Film Passion of the Christ yang mulai ditayangkan pada tahun 2004 lalu dan disutradarai oleh Mel Gibson, dibintangi oleh aktor Jim Caviezel. Di dalamnya terdapat sebuah adegan di mana Yesus jatuh ketika sedang disiksa oleh tentara Romawi. Dalam peristiwa tersebut, kemudian digambarkan seorang wanita mendatangi Yesus, kemudian memberikan kerudungnya untuk mengusap wajah Yesus yang berdarah dan terluka. Adegan tersebut nyatanya bukanlah sebuah adegan yang dikarang-karang oleh para penulis skenario. Adegan tersebut ternyata didasarkan pada sebuah legenda yang dipercaya oleh Gereja Katolik Roma, sebuah peristiwa yang menghasilkan sebuah relik sejarah Kristen, yaitu kerudung Veronika, yang menjadi salah satu perhentian pada jalan salib menurut tradisi Gereja Katolik Roma. Sampai sekarang masih banyak perdebatan tentang kerudung Veronika yang asli, di antara banyak sekali relik serupa yang dianggap asli oleh mereka yang menyimpannya. Selain itu juga ada berbagai macam pertanyaan yang muncul. Apakah memang kerudung Veronika adalah sebuah barang bertuah yang mampu menyembuhkan penyakit, membuat yang buta dapat melihat, dan membangkitkan seseorang dari kematian? Sebelum lebih lanjut masuk dalam penelusuran tentang kerudung Veronika, silakan saudara dan saudari dukung channel Ayat-Ayat Kasih dengan klik tombol like dan subscribe. Kain kafan Turin bukanlah satu-satunya peninggalan yang diyakini dapat mengungkapkan gambar wajah Kristus. Ada sebuah peninggalan lain yang tidak seterkenal kain kafan Turin, tetapi sama-sama dijaga dan dihormati, sekaligus juga diperdebatkan. Sebuah relik sejarah yang disebut kerudung Veronika. Menurut legenda, seorang wanita saleh bernama Veronika jatuh iba pada Yesus saat dia memikul salibnya melalui jalan-jalan Yerusalem dalam perjalanannya menuju penyalipannya di Kalvari. Veronika menguak kerumunan dan menyeka darah dan keringat dari wajah Yesus dengan kerudungnya. Peristiwa itu dipercaya membuat wajah Yesus yang sedang terluka dan berdarah tercetak di kerudung Veronika. Sebuah cetakan yang memperlihatkan wajah seorang pria yang seperti menahan sakit, posisi mata terbuka, lengkap dengan mahkota duri di kepalanya. Selanjutnya kemudian diceritakan bahwa Veronika menyimpan kerudung tersebut, dan kemudian dia menyadari bahwa kerudung itu dengan kasih karunia Allah mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Hal ini diketahui ketika Veronika menyembuhkan Kaisar Roma pada saat itu, Kaisar Tiberius, dengan perantaraan kerudung tersebut. Veronika kemudian memberikan kerudungnya untuk disimpan di bawah perawatan Paus Clement, Paus keempat, dan penerusnya. Sejak saat itu, kerudung Veronika disimpan di tempat terkunci di Basilika Santo Petrus dan terdaftar di antara banyak peninggalan berharga basilika yang lainnya. Heinrich Pfeiffer, seorang profesor sejarah seni Kristen di Universitas Gregorian Vatikan, mengatakan bahwa kerudung yang ada di Basilika Santo Petrus hanyalah sebuah salinan. Dia menambahkan bahwa kerudung Veronika yang asli secara misterius menghilang dari Roma pada tahun 1608. Lebih lanjut, Heinrich Pfeiffer mengatakan bahwa Vatikan menyimpan salinan kerudung Veronika untuk menghindari kekecewaan para peziarah yang memang datang untuk melihatnya. Pfeiffer mengklaim telah menemukan kembali kerudung Veronika asli di Biara Capucin di desa kecil Manupello, Italia. Pfeiffer berkata bahwa kerudung Veronika hilang pada tahun 1608 ketika Paus Paulus V memerintahkan pembongkaran kapel tempat kerudung itu disimpan, dan relik itu dipindahkan ke Arsip Vatikan, di mana kerudung dikatalogkan lengkap dengan gambarnya. Kerudung Veronika kemudian diketahui menghilang. Pfeiffer mengklaim
bahwa dia bisa melacaknya sampai ke Manopelo. Catatan yang disimpan di biara Manopelo mengungkapkan bahwa kerudung itu dicuri oleh istri seorang tentara yang menjualnya kepada seorang bangsawan Manopelo untuk mengeluarkan suaminya dari penjara. Sang bangsawan kemudian memberikannya kepada para biarawan Kapusin yang meletakkannya di dalam bingkai kayu kenari di antara dua lembar kaca, dan kerudung itu kemudian disimpan di sana sejak saat itu. Untuk menetapkan keaslian kerudung Veronica yang ditemukan tersebut, tentu saja masih jauh dari kata pasti. Kerudung Veronica yang ada di biara Manopelo belum mengalami pengujian ilmiah yang cermat atau penanggalan karbon 14, sebuah teknik yang bisa memperkirakan usia sebenarnya dari sebuah benda bersejarah yang telah dilakukan pada kain kafan Turin maupun pada relik salib sejati. Banyak yang mengatakan kerudung yang berada di Manopelo hanyalah sebuah lukisan atau salinan saja. Tetapi apabila memang itu adalah sebuah lukisan tersebut anehnya tidak memiliki karakteristik pelukis, aliran artistik, atau menunjukkan ciri-ciri pembuatan di masa manapun yang tercatat di dalam sejarah, seperti lukisan-lukisan yang ada di Eropa lainnya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa relik yang ada di biara Manopelo bukanlah sebuah lukisan, seperti klaim yang sudah diungkapkan oleh Pfeiffer. Pada tahun 1977, Profesor Donato Vittori dari Universitas Bari memeriksa kerudung di bawah sinar ultraviolet dan menemukan bahwa serat kain relik di Manopelo tidak diberi pewarna apapun. Dan ketika diamati menggunakan mikroskop, jelas bahwa kain tersebut sama sekali tidak dicat dan bahkan tidak ditenun dengan serat berwarna. Jadi sekali lagi bisa disimpulkan, relik Manopelo bukanlah sebuah lukisan seperti yang banyak dituduhkan selama ini. Penelitian ilmiah yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa gambar pada kain kafan suci Turin dan gambar yang muncul pada kerudung di Manopelo memiliki ukuran identik dan yang serupa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada peninggalan Manopelo, gambar mulut dan mata terbuka. Penelitian yang dilakukan oleh Pastor Enrico Sammarco dan Suster Bladina Paschalis-Schomer menunjukkan bahwa dimensi wajah pada kain kafan suci Turin mempunyai dimensi wajah yang sama dengan yang ada di atas kerudung Veronica Manopelo. Ahli mengatakan bahwa melalui perbandingan dari dua relik suci tersebut jelas menunjukkan wajah yang sama, tetapi tercetak pada dua momen yang berbeda. Tentu saja, citra kerudung Veronica Manopelo didapat ketika Yesus masih hidup, sedangkan citra pada kain kafan Turin didapatkan pada waktu Yesus sudah mati. Relik yang berhubungan dengan kekristenan selalu menimbulkan pertanyaan dan juga perdebatan tentang keasliannya. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah pertanyaan dan perdebatan yang timbul adalah tentang keaslian relik-relik tersebut, bukan mempertanyakan tentang keimanan kita pada Allah, yang dalam anugerah keselamatannya telah memberikan nyawanya untuk kita, umat yang dikasihinya.